Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nani Faiza, absen 20, kelas 3E Prodi PGMI. Di sini saya kelompok 3 ingin menjelaskan hasil dari wawancara kelompok kami, yaitu di MI Al-Khairiyah yang berada di Nganjuk. Hasil wawancara yang kami lakukan di MI Al-Khairiyah yang berada di Nganjuk, kami menemukan 3 masalah, yaitu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran, dan yang kedua adalah kurangnya minat siswa dalam belajar, dan yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan teknologi pembelajaran. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi di MI Al-Khairiyah, dan saya akan menyebutkan upaya-upaya dari kelompok kami untuk masalah tersebut. Saja di sini saya akan menyebutkan poin yang pertama, yaitu keterbatasannya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran di MI Al-Khairiyah Nganjuk. Dalam terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa sarana dan prasarana sekolah harus dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan proses pembelajaran. Nah, di MI Al-Khairiyah sendiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti kurangnya LCD proyektor. Nah, di sini MI Al-Khairiyah hanya memiliki 1 unit LCD proyektor dari madrasah atau dari yayasan yang digunakan untuk semua kelas. Jadi sistem di sana untuk menggunakan LCD proyektor bisa digunakan secara bergantian. Untuk itu, guru diharapkan memiliki kreativitas dalam membuat media pembelajaran yang interaktif. Selain itu, guru dapat memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di MI Al-Khairiyah tersebut. Oke, lanjut poin kedua, yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, minat belajar siswa merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran, karena ketika minat dari peserta didik telah muncul, maka proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Terkadang anak didik bisa kurang fokus ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena kurang adanya minat dari peserta didik yang terlihat ketika mengikuti pembelajaran. Untuk memunculkan minat belajar siswa, guru dapat menerapkan ice breaking baik di awal pembelajaran, di sela-sela maupun di akhir proses pembelajaran, supaya peserta didik kembali fokus dan mampu menerima pelajaran yang baik. MI Al-Khairiyah sendiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru ketika proses pembelajaran. Di antaranya yaitu kurangnya partisipasi peserta didik, serta adanya kendala lain seperti pembelajaran yang kurang menarik karena hanya menggunakan satu metode, yaitu metode ceramah saja, sehingga membuat peserta didik mudah bosan. Oleh karena itu, dari hasil wawancara kami di MI Al-Khairiyah didapatkan hasil, yaitu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan minat peserta didik dalam belajar, yaitu adalah dengan menggunakan ice breaking saat pembelajaran. Guru dapat membuat media pembelajaran interaktif serta menggunakan metode ceramah interaktif
agar peserta didik tidak mudah bosan dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Beberapa jenis kegiatan ice breaking yang dapat diterapkan diantaranya yaitu yel-yel, games, menyanyi, tepuk tangan, humor, serta gerak anggota badan. Dengan berbantuan ice breaking, pembelajaran menjadi menyenangkan dan dapat mendorong minat belajar siswa. Manfaat dari ice breaking sendiri yaitu adalah alat yang dapat memberikan suasana kegembiraan dan keakraban serta perasaan gembira antara peserta didik oleh pendidik dan antara pendidik dan peserta didik. Di poin ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Prinsip utama dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran adalah memfasilitasi peserta didik, mengembangkan kemampuan mereka, dan mendorong terjadinya pembelajaran aktif. Pendidikan harus memiliki adaptabilitas terhadap perubahan zaman yang cepat. Jika para pendidik tidak menyadari akan hal tersebut dan tetap menganggap bahwa diri mereka sebagai satu-satunya sumber belajar, maka peserta didik akan tertinggal. Kemajuan teknologi memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap berbagai informasi. Oleh karena itu, pendidik seharusnya mengintegrasikan teknologi pembelajaran ke dalam proses belajar mengajar mereka. Namun perlu diingat bahwa teknologi bukanlah hal yang paling utama, dan yang paling utama adalah hubungan antara pendidik dan peserta didik. Nah, dengan mengintegrasikan hubungan yang baik dalam pembelajaran dan dengan menggunakan teknologi yang tepat, pembelajaran akan berlangsung secara lebih maksimal. Pembelajaran yang menggunakan teknologi berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa atau peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep dalam pembelajaran, serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang disampaikan dapat menarik perhatian siswa. Dalam menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, guru bisa menggunakan LCD proyektor. Nah, di situ guru dapat membuat dan menayangkan PPT interaktif untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran. Bisa juga dengan guru menayangkan video terkait materi pembelajaran, seperti menayangkan video sejarah peradaban Islam, atau bisa juga menayangkan video tata surya. Nah, di situ siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran. Karena di situ peserta didik dapat melihat secara langsung atau melihat peristiwa dalam video tersebut untuk memudahkan pemahaman dari siswa. Penggunaan teknologi yang ada di MI Al-Khairiyah meliputi ketersediaannya LCD proyektor yang hanya memiliki 1 unit LCD dan memiliki 3 unit televisi yang hanya berada di kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Untuk itu, usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalkan teknologi yaitu dengan menggunakan teknologi yang sudah ada, dan bisa juga guru dapat melakukan rolling class antara kelas bawah dan kelas atas. Nah, di MI Al-Khairiyah juga menggunakan media cetak, media visual, dan media audiovisual. Dan untuk media visualnya ada sound system yang biasa digunakan untuk senam dan biasa digunakan praktek bahasa Arab. Itu tadi video dari pemaparan hasil wawancara yang kami lakukan di MI Al-Khairiyah Nganjuk, Jawa Timur. Semoga dapat menambah wawasan dalam
menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi di pembelajaran. Saya Nabila Naili Faiza pamit undur diri. Apabila saya dalam video tersebut terdapat kesalahan dalam tindakan ataupun perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi